apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Aris Munarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini fokus perhatian publik tentu saja ke Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan sengketa Pilpres 2024 ya, yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya kira-kira apa nanti hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi ini ya. Kalau kita lihat tuntutannya kan 01 dan 03 ini sama-sama menuntut agar pemilu ulang dan kemudian juga paslon 02 itu tidak didiskualifikasi, tidak diikutkan lagi. Tapi saya membaca juga satu artikel yang ditulis oleh Mas Agus Maksum, ini seorang ahli IT yang sangat concern terhadap penyelenggaraan pemilu terutama KPU-nya. Dia menyoroti bahwa persoalan utama itu sebenarnya justru terjadi di KPU karena kecurangan itu semua itu by design dan itu salah satunya yang jadi akar persoalannya adalah KPU, dan sekarang yang digugat di Mahkamah Konstitusi itu antara lain kan juga KPU ya sebagai termohonnya. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Agus Maksum. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini Anda kayaknya nggak ada matinya ya, kalau banyak orang sudah kelihatannya sudah ngelokro, kalau orang Jawa itu apa yang ngelokro itu patah hati gitu dengan situasi sekarang. Anda masih terus bersuara keras tentang Pilpres dan pemilu ini. Iya, saya kira memang masalahnya juga belum selesai dan saya kira ini justru bisa kita anggap sebagai puncak dari soal hiruk pikuk itu kan di sini ya, salah satu puncak yang kita inginkan selain juga hak angket dan juga upaya-upaya konstitusional. Nah, upaya-upaya konstitusional itu maksud saya suara-suara konstitusional kan gitu. Konstitusi itu kan suara rakyat sebenarnya. Kalau saya memahami hukum dasar itu konstitusi itu kan kehendak rakyat. Jadi artinya kehendak rakyat yang punya kehendak itu sedang bersuara dan suara itu sedang disinergikan dengan sebuah mahkamah yang mengaku dirinya sebagai mahkamah suara rakyat kan itu. Suara hati nurani rakyat atau suara pengawal konstitusi ya, di pengawal ya, konstitusi. Mahkamah gitu. Konstitusi itu ya kan. Ya, gitu. ya. Oke. Dan saya harap ini bisa menjadi salah satu dari puncak hiruk pikuk itu dengan kemenangan kebenaran kan gitu ya. Ya. Oke, tapi dengan background Anda sebagai seorang ahli IT ini, Anda kelihatannya konsisten ya menyoroti apa yang terjadi di KPU. Tapi kalau kita lihat di Mahkamah Konstitusi kan yang berkembang juga bukan hanya KPU-nya, tapi juga soal cawe-cawenya rezim ini gitu ya. Tapi oke, biarkan itu urusannya tim hukum ya. Anda fokus kepada KPU. Jadi ini catatan-catatan Anda tentang KPU ini sangat menarik ini, Mas Agus, dan sebenarnya nanti juga nyambung gitu dengan apa yang terjadi kecurangan yang selama ini gitu. Iya, Mas Hersu, memang saya kira saya melakukan satu proses pengumpulan terhadap analisis situasi, khususnya carut marutnya atau kacaunya pemilu itu kan terpusat di KPU sebenarnya. Dan saya kira representasi dari kekacauan itu dimulai dari DPT ya. Saya kira, dan itu saya kira memang menjadi bagian dari desain ya, di mana kemudian Anda udah teriak-teriak sebelumnya ya, sebelum wah iya, saya sudah dimulai, sejak bulan April 2023 sejak DPS itu saya sudah melihat adanya desain di situ. Waktu itu sudah saya lihat ada 52 juta DPT. Justru ketika DPT final di tanggal 2 Juli itu naik menjadi 54 juta DPT bermasalah. Lalu DPT bermasalah itu sudah diajukan kepada KPU, bukan omon-omon, sudah maju ke KPU, datang dengan surat resmi, dengan lembaga resmi, legal standing resmi, tetapi KPU mengabaikan, tidak peduli, tidak menggubris, gampangnya begitu. Jadi akhirnya 54 juta DPT itu tidak diverifikasi, tidak tervalidasi, dan sekarang menjadi pertanyaan banyak pihak itu, saya terutama dirinya banyak pihak itu selisih 01 dan 02 itu kenapa bisa sama dengan 50 dengan DPT yang saya persoalkan. Jadi selisih itu Mas antara 01 02 itu suara apa itu Mas, pengumuman resmi yang dikeluarkan KPU itu 55,2 juta. Sementara DPT yang saya persoalkan itu ada 54 juta DPT bermasalah. Lalu ada data lagi yang kemudian saya terima dan saya lihat itu selisih antara Pileg dan Pilpres ketika masih 78% masuk itu juga 50 juta. Jadi ini banyak sekali orang kemudian bertanya dan saya kemudian ingin melakukan kajian tentang itu.
KPU itu sebagai penanggung jawab utama dari pemilu ini memang bisa kita anggap sebagai gagal melakukan banyak hal terutama tentang data ya. KPU gagal melakukan verifikasi dan validasi data DPT dan sehingga kemudian hal-hal yang tidak masuk akal itu tetap dipertahankan dengan ya seperti sekarang ini kan menjawab apa-apa yang tidak masuk akal itu dengan logika yang berpikir tidak bisa dinalar oleh nalar awam sekalipun menjawab apa saja itu ya pokoknya lempeng aja nggak peduli itu benar atau salah sebagaimana dia menjawab DPT kita tanyakan ini kenapa ada orang usianya 1030 tahun tolong diverifikasi dan divalidasi yang jawabnya enteng aja. Sudah saya cek, katanya sudah kami cek dan kami sandingkan dengan data Dukcapil, data itu memenuhi syarat, nah, kan gitu. Dan lalu kemudian ya berlalu begitu saja, begitu juga ya. Jadi saya kira kemudian DPT itu kan di podcast ini juga saya nyatakan waktu itu tanggal 13 Februari akibat DPT yang tidak diverifikasi dan divalidasi itu akan sangat mungkin, bukan sangat mungkin, saya mengatakan dengan pasti itu ada puluhan juta surat suara yang tidak ada pemilihnya itu beredar dan itu akan berpotensi untuk bisa dimanipulasi dihitung manual berjenjang untuk menyamakan quick count ya quick count itu terjadi sebagai klaim kemenangan di hari H untuk memenangkan satu paslon dan sekarang sudah bisa kita jawab itu paslon 02 lalu sirekap. Nah, sirekap inilah tanggung jawab KPU yang luar biasa, itu juga diabaikan dan kemudian ini menjadi malapetaka saya pikir. Kenapa? Karena eh, sirekap itu akhirnya bukan sekedar seperti kita pikirkan terjadi otak-atik data. Kalau otak-atik data itu masih kecil gitu ya. Sirekap itu ternyata dibuktikan oleh banyak pakar IT yang turun pada tahun 2024 itu banyak sekali. Kita lihat ada Pak Roy Suryo, ada Mas Khairul Anas, ada Rahmat Dahlian, ada macam-macam. Itu semua menyatakan bahwa Sirekap itu bukan sekedar adanya otak-atik atau intruder, tetapi itu ada desain. Jadi ada banyak sekali mereka menemukan sebelum adanya entry data itu, Sirekap itu sudah berisi data. Jadi data-data yang ada di Sirekap itu sebenarnya sudah ada sebelum pemilu itu diadakan. Lalu entry data yang dilakukan melalui Sirekap dan itu gagal dilakukan karena kemudian mereka mengklaim adanya OCR dan OMR, padahal OCR dan OMR itu sesuatu yang validitasnya sudah tinggi, sekedar sebagai pemicu bahwa TPS itu sudah ada data masuk. Lalu kemudian yang masuk itu adalah data-data yang sebenarnya sudah disimulasikan. Dan ini saya menemukan juga data seperti itu setelah Sirekap itu ditutup, Mas Hersu. Nah, saya masih bisa berhasil mengambil data dari JSON-nya dan itu sudah nggak ada hubungan lagi tuh entry data di si TPS dengan C1-nya itu udah nggak ada hubungannya. Maksudnya kalau kemarin itu kan kalau misalnya 142 diubah menjadi 742 itu masih ada hubungannya, ada polanya. Enggak, ini data yang ditemukan pasca ditutup, pasca diagamnya itu ditutup. Saya teringat itu pernyataan dari Pak Hasto Kristianto ya, Sekjen dari PDIP yang menyatakan bahwa setelah selesai penetapan suara di KPU itu secara formal ditutup, tapi ternyata semalaman sampai paginya dia masih menemukan sampai ratusan perubahan data-data ya, masih berlangsung terus gitu ya. Iya betul. Nah itu kata-kata perubahan itu yang saya kira perlu dicatat dan perlu itu dicatat dan itu dinyatakan oleh banyak pihak dan memang dari hari ke hari itu data itu berubah-berubah. Jadi sehingga kemudian nggak mungkin kan entry data kok berubah-berubah. Jadi tiap hari itu data bisa berubah. Dan perubahan-perubahan itulah yang kemudian pada akhirnya awalnya ada polanya itu kemudian nggak ada polanya. Saya menemukan ada 157.000 lebih data setelah ditutup itu kemudian sakar PDW. Jadi Sirekap itu ya sakarepnya sendirilah gitu ya mengisi data itu. Dan saya kira itu menjadi bagian dari malapetaka ini. Kenapa begini, Mas? Kenapa saya sebut sebagai bagian dari malapetaka? Sirekap atau dulu namanya situng itu saya masih ingat betul ya karena saya terlibat di dalam pemilu yang seperti itu kan sejak tahun 2014, 2019, 2024
Yang namanya situng atau si rekap itu sebenarnya sebagai alat kontrol. Maksudnya alat kontrol itu apa? Alat kontrol itu dulu dipahami dan dimengerti bahwa hitung manual berjenjang itu selalu terjadi kecurangan. Jadi C1 itu berubah di jenjang-jenjang itu dan itu tidak pernah bisa dibuktikan angka pastinya yang benar itu yang mana karena kemudian ketika kotak suara dibuka itu sebagai C1 yang benar anggapannya ternyata di situ sudah berubah dan akhirnya tidak menemukan cara bagaimana kemudian bisa ada alat kontrol bahwa suara di TPS itu seperti ini gitu. Lalu dibuatlah situng sebagai alat kontrol. Ternyata 2019 situng sendiri juga bermasalah. Dia juga terjadi perubahan-perubahan sebagai alat kontrolnya menjadi kacau. Nah, lalu kemudian sehingga kemudian hitung manual berjenjangnya juga kemudian tidak punya alat kontrol. Nah, tahun 2024 dia bukan lagi disebut sebagai alat kontrol tapi alat bantu. Alat bantu untuk apa? Nah, lalu diterjemahkan dia sebagai alat bantu untuk terjadinya kecurangan malahan. Kenapa? Karena ya awalnya dia itu diharapkan bisa melakukan entry data dari TPS. Tapi kita tahu ternyata si rekap gagal berfungsi. Jadi tidak ada entry data di TPS. Entry data itu akhirnya di kecamatan atau PPK. Dan itu juga terjadi kekacauan yang luar biasa yang pada akhirnya ditemukan oleh banyak sekali pihak dan kemudian KPU mengakui adanya 154.541 lalu kemudian ditutup. Jadi tidak ada lagi alat kontrolnya, tidak ada alat bantunya sehingga kemudian sekarang sejarah menjadi berulang kepada kalimat tadi Mas. Hitung manual berjenjang yang dalam sejarahnya terjadi kecurangan. Nah, sekarang terjadi kecurangan nggak ada alat kontrol dan nggak ada alat bantunya. Nah, disinilah saya melihat malapetaka dari pemilu 2024 itu terjadi. Alat kontrol yang seharusnya bisa digunakan untuk mengecek, mengontrol suara asli di TPS itu terjadi kekacauan, malah digunakan sebagai desain kecurangan, di mana dia sudah berisi data sebelum data dimasukkan. Ketika data dimasukkan nggak sama dengan data yang dimasukkan. Intinya dia sama dengan si quick count, si rekap itu, sakarmu itu sama dengan quick count, lalu kemudian hitung manual berjenjang ya sudah terjadi kecurangan dan kecurangan-kecurangan itu seperti dipandu saja oleh si rekap gitu Ya, untuk kan itu kalau menyesuaikan ya. Anda menyebut malapetaka itu kan bagi pemilu ya, bagi demokrasi Indonesia ya. Tapi kalau yang Anda duga itu memang itu bagian dari skenario besar gitu ya. Dan tahapan itu sudah dimulai jauh hari sebelumnya, dimulai dengan DPT tadi kan begitu ya, yang Iya, betul. Anda baca ya. Jadi gimana tadi tahapannya itu DPT bermasalah, kemudian masalah sistem dan keamanan itu ini sekarang masuk ke sistem dan keamanan ya, Mas Agus ya. Ya. Oke, silakan. Iya, jadi memang desainnya itu sudah dimulai dari DPT bermasalah itu. Dan saya kira itu sudah dimulai dari survei-survei. Itu survei-survei kok bisa sama dengan quick count toh? Saya kira kita jangan cuma di quick count ya. Sebelum quick count itu kan sama dengan survei kan gitu kan. Iya kan? Itu juga aneh kan. Lalu kemudian si rekap itu sama dengan quick count. Nah, lalu kemudian hitung manual berjenjang sama. Nah, jadi saya kira ini sudah sangat sistemik. Sistemnya itu bukan hanya sekarang dugaan, tetapi semua dibuktikan, ditemukan buktinya maksudnya ya. Bahwa kemudian si rekap ada celahnya juga diungkap sendiri juga oleh sekian banyak pakar, termasuk pihak ITB yang terlibat itu sudah mengakui hasil coding atau programmer yang mendevelop itu sudah mengakui itu sudah diubah, tidak seperti yang mereka desain. Jadi lalu kemudian juga ditemukan ternyata dia tidak dioperasikan di Indonesia, dia dioperasikan di Singapura, server sirekapnya, lalu kemudian server situngnya yang itu dioperasikan di Alibaba yang ada di Cina, itu sebenarnya juga cuma CDN. Saya menemukan real servernya atau data center atau server fisiknya itu ternyata ada di San Mateo, Amerika. Jadi jadi ini sistemiknya sudah luar biasa. KPU ini benar-benar telah menjadi bagian dari penjahat politik yang saya kira di 2024 ini udah terbukti. Hanya masalahnya kemudian lembaga hukum yang harusnya menindak ini tidak ada yang menindak.
itu persoalannya Sebenarnya sehingga kan sudah jawabannya. Mas ya, kayak seperti DKPP, Bawaslu juga berkali-kali, DKPP malah berkali-kali menghukum ketua KPU-nya setidaknya sampai yang kemarin saja yang menonjol itu 4 kali ya, yang 2 kali itu makan peringatan keras dan terakhir. Tapi belakangan itu muncul lagi masih ada hukuman-hukuman kepada KPU. Tapi kan memang tidak ada eksekusinya gitu, hanya ya dihukum tapi tidak pernah dieksekusi karena ya mungkin ada duga tadi bahwa dia bagian dari memang kepanjangan rezim untuk melakukan kecurangan itu gitu. Iya, nah disitulah sistemiknya. Saya kira jadi saya kira tapi kita tidak ingin mengatakan itu terstruktur sistematis dan matis, tapi ini skenario-nya sudah sedemikian besar melibatkan kekuasaan Hmm. untuk tidak mengatakan negara ini. Kalau negara nanti ada yang bertanya apa yang Anda maksud negara? Jadi Ya. melibatkan kekuasaan dan saya kira kekuasaan membentuk sebuah lembaga mulai dari KPU-nya dan Bawaslu-nya itu jelas saya kira juga sudah cukup banyak dipaparkan dan kemudian sesuatu yang seharusnya secara hukum kalau sudah melanggar etika 3 kali bahkan 4 kali ya seharusnya sudah dijatuhi hukuman pecat kan gitu. Ya. Dan saya kira di sini kemudian juga terjadi keanehan-keanehan. Oleh karena itu, saya kira memang sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk adanya pemilihan suara ulang ya, PS. Pemilihan suara ulangnya bukan pemilu ulang, tapi pemilihan suara ulang. Dengan kemudian membubarkan KPU yang sudah sedemikian jelas terlibat di dalam skenario kecurangan kejahatan ini hanya karena kemudian lembaga hukumnya itu tidak ada yang berfungsi. Saya sendiri punya pengalaman pribadi melaporkan KPU itu ke Gakumdu Mas sebagai warga Ya. negara yang baik, Hmm. ya kan? Kami ini kan menemukan, kalau menemukan, melihat dan meyakini kejahatan lalu diam saja katanya salah. Ya. Maka saya kemudian datang ke Gakumdu untuk meminta supaya KPU ini melakukan kejahatan terhadap DPT. Dia melakukan penggandaan-penggandaan DPT. Dan kemudian yang paling penting saya laporkan sebagai alasan utama itu adalah KPU itu tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 di mana seharusnya pasangan capres itu mendapatkan DPT final. Dan pasangan capres itu saya kira melalui saya dan Pak Katiri itu meminta DPT final itu kepada KPU. KPU mengatakan menolak memberikan. Nah, jadi ini saya kira memang KPU itu pantas untuk dibubarkan. Ya, ya. Dan pemilu itu pantas untuk dikatakan tidak sah. Bagaimana mungkin kemudian pasangan capres yang bertanding itu tidak mendapatkan DPT finalnya? Ya, ya. DPT-nya juga nggak dapat, DPT finalnya juga nggak dapat. Jadi kita juga tidak tahu DPT final itu berapa. Jadi kalau sekarang kita itu mendapatkan suara, suara itu DPT finalnya berapa? Itu nggak Hmm. tahu. Sehingga Ya, ya. kemudian kita itu seperti masuk ke arena tanpa tahu arena pertandingannya itu musuhnya ada berapa. Ya, ya. Siapa Oke. saja yang Ya. kita hadapi dan siapa saja yang akan menjadi bagian dari ini nggak ada. Ya, Jadi oke. Jadi itu Anda dia. tadi, ya, saya kira tuntutan Anda logis ya. Kalau kemudian katakanlah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu diulang ya, menyebutnya gitu kan. Mereka tuntutannya kan gitu, pemilu diulang dan kemudian paslon 02 didiskualifikasi. Atau belum tentu juga semuanya dipenuhi. Katakanlah dilakukan pemilu ulang begitu. Tetapi kalau kemudian masih penyelenggaranya KPU seperti sekarang dan juga Bawaslu-nya masih seperti itu juga, saya kira kan juga nggak ada guna karena sebenarnya justru kuncinya kan sebenarnya di luar kecurangan-kecurangan yang dilakukan sebelum pemilu itu pada saat pelaksanaan pemilu yang menentukan adalah KPU gitu loh. Iya betul. Jadi kalau KPU yang sudah terbukti satu paket dengan Bawaslu sudah terbukti satu paket lagi dengan DKPP Hmm. sudah terbukti dalam berkelindan di dalam kejahatan dan membiarkan kejahatan yang luar biasa ini. Ini kejahatannya luar biasa ini. Ya percuma kalau kemudian dilakukan pemilu suara ulang atau pemilu ulang dengan KPU yang sekarang. Ya salah satunya MK harus memutuskan pemilihan suara ulang dan juga pembekuan terhadap KPU ya dan dilakukan apa itu namanya
apa ya? Ya Komite KPU independen, ya ya KPU komite independen independen yang lah gitu ya. berasal dari ya Hmm, rakyat lah gitu ya, KPU hmm, independen. Saya kira kita ingat ya tahun 99 itu pernah ada KPU yang berasal dari unsur-unsur rakyat, ya kan ya. gitu. Nah, Hmm. saya kira ini keadaan yang sangat darurat. Mahkamah Konstitusi yang kita sebut sebagai Mahkamah Kehendak Rakyat itu mudah-mudahan bisa membaca kehendak rakyat. Kenapa? Hmm. Karena konstitusi itu kan hukum tertinggi dan kita mesti tahu konstitusi itu kehendak rakyat. Nah, saya berharap Mahkamah Konstitusi itu bisa membaca kehendak rakyat. Ya, Walaupun tentu kita tahu dia ada tekanan-tekanan, tetapi ini saatnya lah Mahkamah Konstitusi itu kembali kepada kehendak rakyat kan gitu. ya oke. Jadi ini kalau KPU tidak hanya menyebut sebagai ketua ya, Mas Agus, tapi satu paket ya, semua Oh iya 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 komisinya ya. satu paket. Yang saya lapor ke Gakumdu itu semuanya, jadi komisioner semuanya. Ya, semuanya karena mulai dari misalnya desain DPT-nya itu tentu ada yang bertanggung jawab, komisionernya namanya ini tidak usah saya sebutkan. Untuk yang bertanggung jawab terhadap teknis IT-nya yang bertanggung jawab adalah ini, komisionernya ini. Lalu kemudian yang sangat aktif menjawab, membela ini dan lain sebagainya itu ini. Lalu kemudian yang lain mengkonsolidasi. Jadi sudah satu paket. Jadi waktu saya laporkan ke Gakumdu pun semua nama-nama itu kita laporkan untuk kemudian ditindak secara pidana. Dan Hmm. itu artinya ya kalau ditindak pidana itu artinya ya KPU itu dibubarkan, bubar dan harus dibentuk KPU baru yang independen gitu. Dan tidak berhenti hanya dibubarkan ya, akan ada konsekuensi pidana yang Anda sebut tadi ya Oh iya, terhadap ya, jelas, jelas. komisionernya Dia gitu ya. melakukan kejahatannya ini bukan kejahatan yang main-main, Mas. Ini kejahatannya Hmm. luar biasa, mengubah hasil suara rakyat di TPS. Hmm. Mas, rakyat di TPS itu ketika dia pergi ke TPS itu sungguh itu dalam sebuah demokrasi itu bahkan disebut dengan kalimat suara rakyat, suara Tuhan. Dia Hmm. merubah suara Tuhan, Mas. Hmm. Dia Hmm. luar biasa ini. Dan yang diubah bukan cuma satu, Mas. Ini terbukti perubahannya itu dengan data terakhir yang saya peroleh itu luar biasa. Sama sekali hasil TPS itu nggak ada hubungannya dengan hasil suara rakyat di TPS, Mas. Hmm. Jadi jadi saya menegaskan dengan data-data yang kita peroleh itu pemilu itu seolah-olah oleh KPU dianggap sebagai sebuah formalitas, Hmm. lalu hasilnya dia sudah siapkan. Nah, Hmm. hasilnya sudah dia siapkan dan sudah dimasukkan ke dalam Sirekap itu. Ketika kemudian pemilu dinyatakan selesai, maka kan kita tidak ada yang tahu kecuali cuma suara di TPS saja kita tahunya kan. Nah, Hmm. lalu kemudian dientrikan, begitu dijumlah tiba-tiba hasilnya adalah seperti yang sudah dia desain sebelumnya itu. Nah, ini Ya. kan kejahatan yang luar biasa, Mas. Bukan hanya kejahatan yang biasa ini, Hmm. kejahatan yang luar biasa, mengkhianati suara Tuhan kecil ya. Maksudnya dalam konteks demokrasi kan suara rakyat, suara Tuhan itu. Itu Ya. luar biasa. Memang seharusnya bukan hanya sekedar dibubarkan, tapi memang harus mendapatkan proses hukum yang lebih lanjut dalam konteks pidana. Ya. Tapi ini kelihatannya nggak masuk dalam tuntutan di Mahkamah Konstitusi ya. Ya, ini perlu dititipkan juga dong ya ke tim-tim hukum ya bahwa percuma kalau toh nanti katakanlah Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan adanya pemilu ulang, apakah kemudian paslon 01 02 didiskualifikasi atau tidak, tetapi selama KPU-nya itu masih yang sekarang, ya itu percuma begitu ya. Dan yang kedua saya kira pasti juga peran Pak Jokowi yang saya kira ini juga perlu diperhatikan Mas Agus karena Komite HAM PBB kan juga sudah menyoroti soal itu. Iya betul, iya. Saya kira tadi saya fokus kepada KPU. Saya kira KPU Hmm. menjadi begitu itu karena ya cawe-cawenya Pak Jokowi itu sudah Hmm. tidak bisa dielakkan lagi. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi, walaupun Mahkamah Konstitusi itu mengatakan hanya fokus kepada apa yang dilakukan oleh KPU, tapi apa yang dilakukan oleh KPU itu tidak terlepas dari cawe-cawe kekuasaan. Dan saya kira seluruh argumentasi itu kan menghubungkan kesalahan fatal malapetaka pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU itu kan ada sebabnya dan sebabnya itu sudah sangat terang dan jelas itu adanya cawe-cawe kekuasaan dan cawe-cawe kekuasaan itu sekarang kan yaitu tadi seperti Mas Hersu sampaikan itu bukan hanya disuarakan oleh rakyat di dalam negeri tapi Hmm. sudah menjadi suara resmi bukan resmi ya suara di forum resmi apa namanya Komisi HAM PBB kan gitu. Ya, ya, ya. Dipertanyakan kan gitu. Jadi itu saya kira ya suara rakyat itu sudah kemudian sudah sampai kepada
apa namanya suara dunia luar, ya Mahkamah apa tuh namanya Komisi HAM Internasional itu juga sudah menyuarakan yang sama. Hendaknya saya berharap sih Mahkamah Konstitusi kembalilah kepada kehendak suara rakyat nanti. Konstitusi bagaimanapun juga itu adalah kehendak suara rakyat. Kehendak suara rakyat itu adalah hukum tertinggi dari konstitusi gitu. Ya, 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 ya. Dan ini kelihatannya tapi kalau sekarang ini yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu tidak terfokus lagi pada perhitungan suara ya, Mas Agus ya. Jadi saya nggak mendengar ada ahli IT yang akan didatangkan dan sebagainya gitu. Tapi lebih pada fokus bagaimana desain kecurangan itu sudah berlangsung sejak sebelum pemilu gitu ya. Itu yang kelihatannya fokusnya seperti itu. Iya betul. Saya kira saya mengilustrasikan begini. Seperti ada kalkulator, Ya. kalkulatornya itu rusak dan setiap kali kalkulator itu menghasilkan hitungan, semua orang tahu hitungannya itu kacau, hitungannya itu Hmm, tidak hmm, benar. hmm. Misalnya 2 ditambah 2, itu kan semua orang tahu 4, itu hasilnya 22, kan gitu. Dan Hmm. lain sebagainya. Jadi angka-angka yang dikeluarkan oleh kalkulator itu memang sudah tidak masuk akal bagi orang awam, apalagi dalam logika matematika, lalu buat apa lagi dibahas, ya kan? Yang Ya. dibahas kalkulatornya yang rusak. Jadi dihasilkan dari mesin apa kan gitu. Nah Hmm. mesinnya itulah saya kira yang sekarang sudah terbukti juga ternyata kemudian ada desain di dalamnya yang saya kira sudah sangat runtut lah mulai dari survei, quick count, lalu kemudian adanya celah yang sengaja dibuat di dalam Sirekap itu celahnya itu ternyata bukan sekedar ada intruder di dalam sistem, Ya. tetapi sudah ada satu sistem yang menyiapkan angka-angka untuk nanti inilah hasil pemilunya. Dan ini saya kira jauh lebih parah dari yang saya bayangkan sebelumnya. Sebelumnya mungkin cuma di otak-atik, Ya. oh hasilnya begini, kurang suara begini, diambilkan segini dari Hmm. sana. Lalu Hmm. kemudian baru disesuaikan. Enggak, sekarang yang terjadi adalah lebih parah dari yang kita bayangkan. Jadi Hmm. si rekap itu ditaruh di luar negeri, Hmm. sebelum ada pemilu sudah ada angkanya, lalu Hmm. ketika kemudian pemilu terjadi itu hanya dijadikan sebagai notifikasi pemicu angka-angka yang sudah disiapkan itu Ya. akan sama dengan quick count, akan sama dengan Sirekap, dan akan sama juga dengan hitung manual berjenjang. Nah, itu Ya. manual berjenjangnya terjadi sudah tidak ada kontrolnya lagi. Jadi kembali Ya. pada sejarahnya yang Ya. selalu terjadi kecurangan itu. Jadi Ya. ya saya kira ini sudah sangat jelas Ya. semua gitu. Kalau intruder ya itu masih apa ya, masih malu-malu, masih ngumpet-ngumpet lah gitu ya. Iya. Kalau dulu masih malu-malu ngumpet-ngumpet, Nah, mengotak-atik istilahnya cuma ya, ya, mengotak-atik. ya. Nah, Sekarang ini enggak. Jadi suara itu sudah disiapkan iya, di iya, dalam iya. rekap. Nah, si Iya, rekamnya adanya di luar negeri, jadi iya. sudah sangat leluasa sekali mereka menyiapkan ada satu server di antara server itu di dalam sketsa yang saya buat itu, Hmm. dia satu server yang 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 terdeteksi dynamic atau terdeteksi ada penyambung antara data dengan Sirekap. Jadi Ya, antara data yang dihasilkan itu kemudian masuk ke Sirekap itu ada server yang IP-nya itu dynamic. Nah, ini ya, udah kelihatan sekali. ya. Makanya kemudian ditaruh di luar negeri supaya kemudian mereka leluasa lah gitu ya melakukan itu. Rupanya kemudian ada server yang sudah disiapkan dan berisi data-data sehingga Ya. data-data itu memang sudah disiapkan sebelumnya gitu. Jadi Yes. ini luar biasa menurut saya gitu ya. Ini saya kira levelnya udah gawat darurat ini ya situasinya ya. Yes, yes. Ini hanya bisa dipahami untuk memahami keadaan ini bukan lagi kecurangan, ini ada namanya cyber war Hmm. atau perang cyber. Jadi cyber war ini memahami situasi ini saya hanya bisa dipahami semua ini adanya perang cyber, Mas. Perang cyber Yes. itu menyasar pada satu sistem IT yang sistem IT itu digunakan untuk merubah pikiran orang sak negara. Nah, kan gitu. Nah, Hmm. sistem IT itu ya tentu saja adalah sistem IT untuk mengumumkan hasil suara Pilpres. Hmm. Nah, di situ dikuasai, kemudian diisi semaunya, dan saya kira ya ini sudah menjadi perang cyber. Saya Ya, kira ya. itu yang tidak sempat kemudian kita pikirkan bahwa kemudian kita menghadapi satu perang cyber yang menyasar pola pikir atau asumsi orang gitu kan. Asumsi orang kan hasil Pilpres itu diumumkan melalui sistem IT yang canggih. Ya, Lalu ya. kemudian hasilnya seperti itu. Lalu semua kemudian percaya pada itu dan itu terjadi kan. Gitu. Yes, oke.
Baik Mas Agus Maksum, jadi ini penting ini didengar oleh Timnas Amin maupun juga tim Ganjar Mahfud ya, tim hukumnya ya. Nanti Iya, iya, jangan iya. keasikan bahwa mengajukan tuntutan bahwa dipenuhi misalnya katakanlah pemilunya diulang, kemudian paslon 02-nya didiskualifikasi atau setidaknya cawapresnya didiskualifikasi, tapi penyelenggaranya masih KPU yang sekarang juga, yang nggak ada guna juga lah kira-kira gitu ya. Iya, saya kira satu hal yang saya sebenarnya melihat kok tidak masuk ya, kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPU itu mendesain 54 juta DPT itu Ya, tidak ada NIK, KK, dan tanggal lahirnya. Jadi itu sebenarnya DPT-nya tidak sah, tidak ya, sama dengan definisi DPT seperti undang-undang, ya, baik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU. Dan yang kedua, namanya pasangan capres itu tidak mendapatkan DPT dan tidak tahu DPT finalnya. Jadi ya, saya ya. kira dua alasan ini sudah cukup untuk membatalkan menurut saya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Agus Maksum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.